Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita siapkan terlebih dahulu hati kita dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Di tengah kami hendak melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk memanggil nama-Mu yang kudus itu Tuhan. Agar nama-Mu itu, agar firman-Mu itu, agar suara-Mu itu Tuhan beracara, bekerja dalam hati kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan, firman ini dapat kami lakukan Tuhan seturut dengan sekehendak Tuhan. Bapa, dalam kerajaan surga berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tuhan tidak pernah menjauh. Tuhan tidak pernah menjauh. Nah, firman Tuhan diambil dari Ulangan 31 ayat 8 dan Yakobus 4 ayat 8. Saya akan bacakan Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Kita akan baca lagi satu lagi, Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Saya akan bacakan Yakobus 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 8. Ada sepasang suami istri sedang berkendaraan di jalan raya. Setelah beberapa lama berdiam diri, si istri menarik nafas panjang dan berkata, Papa, kamu masih ingat tidak waktu kita dulu masih muda? Kita selalu duduk berdekatan di mobil ini. Tidak lama kemudian suaminya pun menyahut. Saya ingat. Tetapi kamu tahu kan, sampai saat ini saya tidak pernah menjauh dari kamu. Pertanyaan yang muncul dari mulut sang istri itu sesungguhnya menunjukkan perasaannya di mana dia merasa suaminya menjauh dari dirinya, padahal sebenarnya tidak. Cerita atau perumpamaan ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sering kali kita bersikap seperti wanita tersebut. Kita mengira bahwa Tuhan telah menjauh dari diri kita dan meninggalkan kita. Kita mulai menyalahkan Tuhan karena kita menganggap bahwa Dia tidak peduli lagi dengan kita. Namun kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kitalah yang menjauh dari Tuhan dan meninggalkannya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu janji Tuhan. Jadi jika Tuhan terasa jauh dari kita, sebenarnya bukan Dia yang menjauh dari kita, tetapi kitalah yang menjauh dari dirinya. Ini harus kita ketahui sebagai prinsip kebenaran. Firman Tuhan tadi di Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sesungguhnya apa sih penyebab kita merasa jauh dari Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah dosa kita. Dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel pernah berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pertanyaan mereka. Pada saat mereka mengalami kesulitan, padahal sudah berkali-kali mujizat terjadi. Air pahit menjadi manis. Ada api di tengah mereka pada waktu malam mereka berjalan. Ada tiang awan pada waktu mereka melewati siang hari. Dan diberikan mana surgawi dari Tuhan. Tetapi pada waktu mereka melihat satu kesulitan, mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mereka merasa seolah-olah
Tuhan tidak bersama mereka lagi. Sungguh keterlaluan, bukan? Demikianlah kita. Di pihak lain, kita dituntun terus oleh Tuhan. Tetapi pada saat satu momen saja, kita merasa bahwa Tuhan sangat jauh. Karena dosa kita. Itulah sebabnya ketika kita merasakan hal tersebut, merasa jauh daripada Tuhan, kita harus introspeksi diri. Bahwa dosa telah membuat kita menjauh dari Tuhan. Mungkin kita bertanya, kapan kita menjauh dari Tuhan ya? Dan meninggalkan Tuhan. Sepertinya aku rasa baik-baik saja hubunganku dengan Tuhan. Aku tidak jauh dari Tuhan dan aku tidak meninggalkan Tuhan. Tapi firman Tuhan di dalam Yakobus tadi, Yakobus 4 ayat 8 tadi, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang mendua hati, memegang Tuhan dan memegang dunia ini. Itu adalah salah di hadapan Tuhan. Itulah dosa. Sehingga Tuhan mengatakan, tahirkanlah dirimu. Tuhan menunjukkan bahwa yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah kenajisan atau dosa kita. Artinya kita menjauh dari Tuhan saat kita berbuat dosa. Saat kita hanya terus memegang dunia ini. Saat mata kita hanya terus tertuju kepada dunia itu. Itu adalah perbuatan dosa. Harusnya kita harus melihat yang lebih utama adalah Tuhan. Ya. Jadi, jika kita berbuat jahat, kita sedang menjauh dari terang itu. Bagaimana bisa terang bersatu dengan gelap? Pengertian sejajar dengan itu, mari kita mengakui dosa kita dan hidup dalam kekudusan, sehingga kita bisa dekat dengan Allah. Ingatkanlah aku selalu bahwa engkau tidak pernah menjauh daripada diriku. Ya, Tuhan tidak pernah menjauh daripada kita. Akulah yang sering menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, jika engkau masih berkubangan dengan dosa, jika engkau masih terus mendua hati akan kepercayaanmu pada Tuhan, saat ini bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Tuhan itu selalu dekat di hatimu. Dan rasakan damai sejahtera yang menguasai hati, menguasai rohmu itu akan terus menemanimu sampai akhir hayat hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkaya. Amin.